Shalom. Selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang penuh kuasa dan kemuliaan. Pada sore hari ini Bapa, kami bersama-sama berkumpul, kami bersekutu ya Tuhan, untuk datang ke hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir di tempat ini. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu ada di setiap hati kami ya Bapa. Biar kiranya kami hanya fokus kepadamu, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami siap mendengarkan suara-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat hadir pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya Bapa, kasih-Mu juga menyertai mereka dimanapun mereka berada. Ya Bapa, biarlah kiranya firman yang Engkau sampaikan di dalam ibadah ini dapat kami ingat dan dapat kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kami dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, di lingkungan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Mampukan kami untuk dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami sebentar lagi akan beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya semua persembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Kami mohon ampun ya Bapa, bila selama seminggu kemarin kami banyak melakukan kesalahan dan dosa. Biarlah kiranya Engkau melayakkan kami ya Tuhan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Bapa, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari buku ND nomor 18, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ungkap bahalna umuri bagasni debataki. Ungkap bahalna umuri bagasni debataki. Kai kusito anai kuli gadung jupang pingguli.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab Dia adalah satu-satunya jawaban. Dia adalah satu-satunya pribadi di mana kita dapat berharap. Marilah kita sama-sama memuji dan memuliakan Dia. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Membayarku dengan hidup, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di pestamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, serangan kasih-Mu tersedia bagiku.
Hukum Tuhan di minggu ini diambil dari kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian hukum Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebab ada tertulis di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Ketika kita berserah, Dia akan bertindak dan Ia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Marilah kita bersama-sama menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama bernyanyi, Aku berserah. Juru selamat
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kalau kami boleh ada hingga saat ini, itu hanya karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan I Am Here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini diambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Mari kita membacanya secara responsoria. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang Binasakan bait, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita puji Tuhan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
berdiri kita angkat pujian, hidupku hanyalah untuk. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku penuh akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ada ku berdiam tetap di hatimu. Segenap hatiku penuh akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ada ku berdiam tetap di hatimu. Hidupku segenap hatiku penuh akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ada ku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami membacakan Warta Jemaat Minggu tanggal 1 November 2020. Minggu ini adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis dengan topik khotbah reformasi spiritualitas. Warta yang pertama, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Minggu 25 Oktober 2020, Ibu Sintua Dormaida Boru Pandiangan, tutup usia 63 tahun. Istri dari Bapak Sudirman Sibarani, dan meninggalkan 5 orang anak, 1 anak belum berkeluarga. Alamat Jalan Tanah Kusir 2, RT 9 RW 9, nomor 116, Banjar Tanah Kusir Selatan. Jenazah telah dikebumikan pada hari Senin 26 Oktober 2020 di TPU Tanah Kusir. Marilah kita mendoakan agar Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta yang kedua, Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama.
Pada hari Minggu 15 November 2020, HKBP Kebayoran Lama akan mengadakan Pesta Gotilon di dalam gereja pada kebaktian pukul 9 WIB. Kebaktian pukul 9 WIB dan kebaktian pukul 15.30 WIB digabung menjadi satu. Dengan tema Reposisi Pekabaran Injil. Subtema melalui Pesta Gotilon ini kita diajak untuk berperan aktif dalam memberitakan firman Tuhan melalui aksi dan perbuatan saling tolong-menolong. Marilah kita memberikan persembahan sukacita kepada Tuhan melalui silua dari Silua Parhalado, 16 Banjar, kategorial atau seksi, Ina Lydia, Ina Hana, Punguan Keluarga Muda, Kor-Kor, dan punguan lainnya. Dan dihimbau masing-masing Banjar menyediakan 5 bahan yang akan dilelang. Bahan lelang bisa berupa barang, makanan, dan lain-lain. Dan dilelang di Banjar itu sendiri. Sesuai prosedur ibadah minggu masa pandemi COVID-19 HKBP Kebayoran Lama, yang boleh hadir adalah 9 orang utusan setiap Banjar, di mana utusan tersebut adalah Sintua atau calon Sintua Banjar, pengurus Banjar, kategorial atau seksi, Ina Lydia, Ina Hana, punguan keluarga muda, Kor-Kor, dan punguan lainnya, atau diatur oleh Sintua Banjarnya. Acara tersebut akan ditayangkan secara live streaming. Amplop persembahan Gotilon dibagikan hari ini dan minggu depan yang akan kita sampaikan nanti pada hari Minggu tanggal 15 November nanti. Warta ketiga, ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat HKBP Kebayoran Lama mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyumbangkan 1 set lampu lighting seharga 4.900.000 merek Yongno Digital tipe YN303 yang akan digunakan untuk peningkatan pelayanan live streaming di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Sermon Ina Lydia. Sermon Ina Lydia setiap hari Senin minggu pertama dan ketiga. Pada hari Senin 2 November 2020 pukul 18 WIB, Sermon Ina Lydia dipimpin oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH dengan Nats 2 Musa 15 ayat 22 sampai 24 melalui aplikasi Zoom. Warta kelima, sermon punguan lansia. Sermon punguan lansia setiap hari Minggu ke-1 dan ke-3. Pada hari Rabu 4 November 2020 pukul 9 WIB, sermon punguan lansia dipimpin oleh Pendeta Ebenes Simanjuntak MTH dengan Nats Salmen 90 ayat 7 sampai 12 melalui aplikasi Zoom. Sermon Naposo Bulung. Sermon Naposo Bulung setiap hari Kamis, pada hari Kamis 5 November 2020 dimulai pukul 19 WIB. Sermon Naposo Bulung akan dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Pardede STH dengan Nats 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 17 juga melalui aplikasi Zoom. Yang warta terakhir, sermon punguan perempuan. Sermon punguan perempuan setiap hari Kamis. Pada hari Kamis 5 November 2020 dimulai pukul 9 WIB. Sermon punguan perempuan dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Pardede STH dengan Nats 2 Musa 15 ayat 22 sampai 24 juga melalui aplikasi Zoom. Demikian kami bacakan warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Pesta Gotilon, dipersilakan. Shalom. Yang terhormat Inang Pendeta Jojor Boru Pardede, yang terkasih rekan-rekan Parhalado, serta jemaat yang hadir dalam kebaktian alternatif sore ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing.
Saya mewakili panitia Pesta Gotilon 2020 ingin mensosialisasikan kegiatan Pesta Gotilon tahun 2020 yang akan dilaksanakan tanggal 15 November 2020. Seperti yang kita ketahui, Pesta Gotilon adalah tradisi yang terus dilakukan, yang terus dipelihara dari tahun ke tahun sebagai ungkapan rasa terima kasih kita atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kalau biasanya ketika saya pulang kampung, setiap libur kuliah, itu saya sering sekali menikmati acara Pesta Gotilon di Bonapasogit. Saya melihat euforia dari jemaat membawa eme padi, membawa hasil-hasil panen, baik itu bawang, ataupun singkong, ataupun yang lainnya. Mereka sangat berterima kasih karena itu semua hasil dari pemeliharaan Tuhan, di samping kerja keras mereka juga. Nah, makanya tradisi itu, walaupun kita saat ini masih di tengah wabah pandemi COVID-19, mari saya mewakili panitia mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif, baik itu dari seluruh Banjar, seluruh kategorial yang ada, mulai dari kategorial sekolah minggu sampai kategorial lansia, serta pungan-pungan kor yang ada di HKBP Kebayoran Lama. Ayo kita sukseskan rencana kegiatan Pesta Gotilon 2020 ini. Adapun kegiatan yang telah direncanakan oleh panitia adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian Silwa Gotilon. Penyampaian Silwa Gotilon dapat dilakukan secara kolektif, dikumpulkan secara kolektif di masing-masing banjarnya. Nanti yang berperan aktif di sini adalah, karena kita masih di tengah-tengah wabah pandemi COVID, ada seksi dana yang telah dibentuk, yang ditunjuk di masing-masing banjarnya. Kalau Amang Inang lihat di Warta Jemaat, itu ada seksi-seksi dananya yang bisa Amang Inang siapa tahu ketahui, itulah mereka yang akan berpartisipasi aktif dalam mengumpulkan Silwa Gotilon kita. Kemudian yang kedua adalah adanya lelang, partisipasi lelang di ke-16 Banjar tersebut. Ini tiap Banjar, kami panitia menghimbau untuk menyiapkan minimal 5 item jenis barang, baik itu bisa berupa makanan ataupun barang-barang lainnya. Dan teknis pelaksanaan acara lelang ini nanti yang akan dikoordinir juga oleh seksi dana di masing-masing Banjar itu sendiri. Jadi itu kegiatan yang kedua. Selain itu, kegiatan yang ketiga adalah bagi jemaat yang ingin berpartisipasi aktif menyampaikan rasa terima kasihnya, namun belum terdaftar di Banjarnya, kami telah menyiapkan amplop Pesta Gotilon. Kalau Amang Inak lihat, ini adalah amplopnya. Jadi mungkin ada yang datang ke gereja ini sebagai pendatang atau juga masih baru pindah dari ruas yang lainnya, ingin berpartisipasi, silakan mengisi di amplop ini. Ya, sekali lagi saya ingin mengajak untuk kita berperan aktif mensukseskan acara Pesta Gotilon ini, walaupun kita masih di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena kita masih bisa merasakan berkat kesehatan, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa merasakan berkat lewat pekerjaan kita. Walaupun perekonomian di Indonesia seperti yang kita ketahui turun, tapi tidak menghilangkan sukacitanya untuk kita tetap bersama-sama mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mulai tema, salam sehat selalu, shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi Suaramu Kudengar.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, minggu ke-21 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnyalah di situ, dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyerah. Disuruhnya lah datang semua imam-imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban,
dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya lah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping, juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam reformasi buat kita seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama yang berkumpul pada saat ini di Bait Suci Tuhan dan juga yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Seperti kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, kemarin tanggal 31 Oktober 2020 kita mengenang 500 tahun gerakan reformasi Martin Luther, tepatnya tahun 1517. Suatu gerakan iman yang mengembalikan kemurnian gereja, praktek-praktek gereja yang telah menyimpang dari ajaran Alkitab dikembalikan oleh Martin Luther. Dan kita tahu Bapak Ibu dari semua dalil Martin Luther, 95 dalil Martin Luther yang ditempelkan di Katedral Wittenberg dapat disimpulkan dalam 3 hal: mengembalikan praktek-praktek di tengah-tengah gereja, yaitu kepada sola gratia. Keselamatan adalah anugerah. Dan yang kedua adalah sola fide, hanya oleh karena iman. Dan yang ketiga, sola scriptura, Alkitab sebagai sumber kebenaran. Saudara-saudara, kiranya semangat reformasi tetap bergelora
dan memberikan arah perjalanan hidup kita dan perjalanan kehidupan gereja kita. Sebagai gereja yang reformasi, kita harus memberikan pembaharuan. Kita harus hidup menghidupi semboyan Ecclesia Reformanda Semper Reformata, yang artinya kehidupan yang senantiasa diperbaharui. Bagaimana kehidupan gereja, bagaimana kehidupan orang-orang percaya senantiasa diperbaharui hari demi hari di dalam perjalanan kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita pada minggu hari ini tadi menceritakan sebuah prakarsa iman yang sangat luar biasa dari Raja Yosia. Yehuda yang telah diancam kepunahan. Mereka terhimpit dalam berbagai kekuatan asing dan krisis parah dalam masa kerohanian yang mereka alami. Menyelamatkan bangsa yang dilanda krisis adalah sebuah reformasi. Pembaharuan kehidupan berbangsa dan beragama di kerajaan Yehuda dilakukan oleh Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang masih sangat muda ketika dia memerintah di kerajaan Yehuda. Dia berumur 26 tahun dalam kerajaan Israel itu. Coba kita Bapak Ibu Saudara-saudara, umur 26 tahun, kalau diperhadapkan kepada diri kita, apa yang kita lakukan dalam umur 26 tahun? Apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita dalam umur usia 26 tahun? Tapi inilah yang dilakukan oleh Yosia sebagai seorang raja. Dan luar biasa saudara-saudara, kita melihat dalam firman Tuhan hal yang sangat unik dan spesifik dari Raja Yosia. Adalah hampir semua raja Israel dan Yehuda mengecewakan hati Allah. Amon, ayah dari Raja Yosia, Manase, kakek dari Raja Yosia, adalah pelaku-pelaku kejahatan di hadapan Tuhan. Itu boleh kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 21 sampai dengan pasal 22. Diceritakan di sana bagaimana mereka mendirikan Asyera dan Baal dan mendirikan altar berhala. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosia? Inilah keunikan, inilah spesifik, inilah keluar biasaan Yosia. Dia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh ayah dan kakeknya. Namun dia mencari Tuhan. Dia melakukan perubahan besar bagi bangsa Israel. Sekalipun dia masih muda, namun dia telah melakukan perubahan besar. Yosia tidak larut dan terbenam oleh keadaan, tetapi dia hadir sebagai pembaharu yang mengubah keadaan. Dan Yosia juga tidak mengutuki keadaan, dia tidak mempersalahkan keadaan, tetapi dia
bergerak membenahi satu persatu kepada situasi baru yang diharapkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Raja Yosia dalam mereformasi kehidupan keberagamaan di tengah-tengah pemerintahannya? Apa yang dilakukan oleh Raja Yosia untuk mereformasi kehidupan spiritual di dalam kehidupan kerajaannya? Seperti topik minggu kita hari ini mengatakan tadi, reformasi spiritual. Apa yang dilakukan oleh Yosia? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ada 4 hal yang dia lakukan, yaitu mengumpulkan dan merawat kitab suci yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa Israel. Itu yang pertama dia lakukan, dia mencari Tuhan. Dia mengumpulkan yaitu Taurat dan kitab suci dan menjadikannya menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa Israel. Taurat dan kitab suci menjadi dasar segala kebijakan dalam kerajaan Yosia. Dia menata kembali bait Allah dan membuat ruangan khusus untuk tempat bagi Taurat dan gulungan-gulungan kitab suci. Yang kedua, apa yang dilakukannya yaitu melenyapkan segala praktek berhala dan membongkar semua altar penyembahan yang dibangun oleh ayahnya Amon dan kakeknya Manase. Seluruh patung Aserah dan patung Baal dan altar penyembahan berhala diruntuhkan oleh Yosia, dibakar dan debunya dibuang ke sungai Kidron. Itu dikatakan tadi, Yosia tidak mau ada sisa-sisa berhala tertinggal di tengah-tengah umat Allah yang dipimpinnya. Dan yang ketiga yang dilakukannya, mengembalikan jati diri bangsa Israel dengan berpegang teguh, dengan komitmen terhadap janji untuk setia beribadah dan melakukan sepenuhnya hukum Taurat Allah. Sebagaimana Musa mengambil sumpah bangsa Israel setia memelihara Taurat, demikian Yosia tampil membawa umat Allah untuk setia memelihara hukum Taurat dan kitab suci. Itu yang kita lihat tadi pada ayat 3. Sesudah itu berdirilah raja dengan tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Ini yang dilakukan Raja Yosia. Dan yang keempat, memberdayakan imam dalam memelihara Taurat dan kitab suci serta memurnikan peribadahan-peribadahan di tengah-tengah umat Allah. Yosia memberdayakan imam. Dia tidak melakukannya sendiri, tetapi memberdayakan orang lain untuk mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Saudara-saudara, bagi Raja Yosia pembaharuan bukan saja slogan, bukan sekedar perkataan, bukan sekedar ucapan. Slogan yang enak didengar, yang enak diucapkan,
tetapi butuh komitmen dan kesungguhan hati untuk mewujudkannya. Kita lihat di situ tadi konsekuensi dan kesetiaan pada janjinya. Dan setelah Yosia membaca kitab suci yang ditemukan oleh Imam Hilkiah, maka dengan kesadaran iman dia segera mengoyakkan bajunya sebagai tanda duka citanya dan rasa hormatnya akan kitab Taurat yang ditemukan kembali di bait Allah. Lalu Yosia berdoa kepada Tuhan, memohon keselamatan atas segala kesalahan bangsa itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi renungan? Apa yang menjadi khotbah yang kita lihat dalam reformasi, dalam pembaharuan kehidupan spiritualitas yang dibawa oleh Yosua melalui firman Tuhan hari ini? Dan inilah yang disuarakan kepada kita semua umat Kristen. Seperti topik minggu kita, reformasi spiritual. Apa yang kita lihat yang menjadi renungan? Yang pertama yang mau kita lihat adalah iman tidak tergantung kepada orang-orang sekitar kita. Iman tidak tergantung kepada orang yang ada di sekitar kita. Iman kita tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi dari kesungguhan hati pribadi kita. Dan satu hal bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, orang beriman tidak akan larut dalam keadaan, namun akan memperbaharui keadaan untuk lebih baik. Tidak ada kompromistis terhadap keadaan yang salah. Itu yang kita lihat dari Yosia. Ayah dan kakeknya adalah penyembah berhala, namun dia tidak mau mengikutinya. Dia keluar dari apa yang dilakukan oleh ayah dan kakeknya setelah dia menemukan sumber kebenaran itu, yaitu kitab suci. Dia melakukan perubahan itu. Tidak seperti yang dikatakan orang Batak. Ini mungkin ya anak muda yang sudah lahir di sini tidak mengerti lagi perkataan orang Batak. Emana masak digaga ursa, iai namasa ima naniula. Jadi kalau itu yang terjadi, ya itulah yang kita lakukan. Ya kalau itu sistemnya, ya apa boleh buatlah sistem yang membuat kita demikian. Tapi Yosia tidak mau seperti itu. Yosia keluar dari sistem itu. Yosia meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh ayahnya Amon dan kakeknya Manasye. Coba kita bayangkan saudara-saudara. Ayah dan kakeknya melakukan itu. Tapi Yosia harus keluar dari sana. Itu bukan mudah. Dia harus berjuang. Yang mungkin juga bisa kita bayangkan, dia harus berlawanan dengan ayahnya Amon yang dulunya sebagai raja Israel. Yang dulunya dia membuat kebijakan di tengah-tengah kerajaan Israel. Tapi sekarang Yosia tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh ayah dan kakeknya. Saudara-saudara,
Kalau saya katakan tadi usianya sangat muda, 26 tahun. Ini juga menjadi panggilan bagi kita. Kaum muda, apa yang bisa kita lakukan? Memperbaharui kehidupan spiritualitas kita. Dengan segala kondisi dan situasi yang mungkin kita diperhadapkan di dalamnya, bahkan merupakan lingkaran yang menjerat kita di dalamnya. Apakah kita mampu seperti Yosia meninggalkan semuanya itu, membaharui kehidupan kita yang didasarkan oleh firman Tuhan? Apakah kita mau diperbaharui oleh firman Tuhan? Apakah kita mau direformasi oleh firman Tuhan? Tidak saatnya lagi kita untuk tinggal diam, untuk tidak berbuat dan tidak melakukan apa-apa. Ini yang kedua kita lihat, yaitu membenahi kehidupan, mau dirubah, mau diperbaharui, membaharui diri. Setelah Yosia menemukan kitab suci itu, dia membuat kitab suci dan Taurat menjadi dasar segala kebijakannya. Luar biasa. Taurat dan kitab suci menjadi dasar segala kebijakan yang dia ambil di tengah-tengah kerajaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di masa pandemi COVID, kita lihat perubahan apa yang harus kita lakukan. Benar kalau kita lihat sekarang, wabah pandemi COVID telah mengubah kehidupan beragama, mengubah kehidupan sosial kita. Beribadah di rumah, virtual, live streaming, aktivitas di tengah sosial masyarakat berubah total. Jaga jarak, pakai masker, penuhi protokol kesehatan pemerintah. Dalam kehidupan spiritual, sangat banyak tantangan untuk beribadah. Tantangan kita untuk beribadah. Kita lihat sekarang ini mungkin berbagai tantangan. Kalau jemaat kita tidak boleh hadir di atas 60 tahun ke atas, di atas 60 tahun, ini tantangan bagi kita untuk beribadah. Bisa saja mungkin karena persoalan sinyal, paket, jaringan, media dan lain-lain. Apakah ini menjadi alasan bagi kita untuk menjadikan kehidupan spiritual kita menurun? Dengan alasan ekonomi yang tidak mencukupi. Jangan jadikan pandemi COVID menjadi alasan untuk mengabaikan kebenaran, surut dari peribadahan, mengabaikan tugas dan tanggung jawab kita untuk tidak berbuat apa-apa. Lihat Yosia, dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan ayahnya dan kakeknya, tapi dia harus membuat perubahan itu. Karena itu jangan kita membenarkan diri dan menyalahkan orang lain dengan dalih pandemi COVID. Tuhan Maha Tahu. Tuhan menguji kita. Tuhan menguji potensi kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan.
Saudara-saudara, seperti firman Tuhan tadi mengajak dalam epistel kita, apa yang menjadi dasar dalam kehidupan kita? Tengah-tengah perjalanan kita dikatakan dalam epistel kita 1 Korintus 3 tadi ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar kita adalah Yesus Kristus. Kalau Yosia tadi meletakkan dasar segala kebijakan yang dilakukan di kerajaannya adalah kitab suci dan Taurat. Dalam kehidupan kita juga adalah dasarnya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain selain daripada Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat meletakkan dasar lain selain daripada Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kaum muda saya lihat di sini, ya kebanyakan kita kaum muda. Mari kita mulai dari diri kita. Pembaharuan itu jangan kita harapkan orang lain untuk memulai pembaharuan itu. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Seperti kata Rasul Paulus kepada Timotius, jangan orang menganggap rendah karena engkau muda. Tapi jadilah engkau menjadi teladan. Jadilah menjadi teladan. Mari kita merubah sikap hidup kita yang selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang hanya mungkin menghabiskan waktu kita dengan gadget kita. Dengan bermain keluar kehidupan dunia ini, kenikmatan dunia ini, hedonisme. Keramaian dunia ini dengan segala tawaran-tawaran dunia ini. Masa muda, seperti dikatakan oleh pengkhotbah, adalah masa yang indah. Tapi itu akan indah jika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu akan menjadi kesusahan bagi kita jika hidup kita tidak didasarkan kepada Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia itu. Itu makanya dikatakan tadi dalam hukum Taurat kita, dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan, tadi sudah dibacakan dalam liturgi agenda kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu di atas dasar Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah menyapa kehidupan kami pada saat ini. Secara khusus Tuhan, Engkau mengoreksi kehidupan rohani kami melalui firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Supaya kami Tuhan mau diperbaharui, mau dikoreksi oleh firman-Mu, dan kami mau mendasarkan kehidupan kami di dalam Yesus Kristus yang menjadi dasar hidup orang-orang percaya. Yesus yang telah, firman yang telah menjadi daging, dan itulah menjadi pegangan kehidupan kami Tuhan. Dalam segala lini kehidupan kami, dalam segala situasi yang kami hadapi, kami mau membawa pembaharuan itu. Kami mau menjadi Yosia yang memulai pembaharuan itu dari diri kami sendiri. Tidak mengharapkan orang lain untuk memulai pembaharuan itu.
Terima kasih buat firman-Mu menguatkan kami Tuhan, membaharui kehidupan kami. Sama seperti yang dilakukan oleh Martin Luther juga, Bapak Reformator dalam pengajaran, yaitu Reformator dalam Lutheran. Terima kasih Tuhan buat segala firman yang telah kami dengar dan telah kami imani. Biarlah firman-Mu senantiasa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya sebagai pendengar firman-Mu, tapi kami adalah sebagai pelaku-pelaku yang senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah firman-Mu, berkatilah persekutuan kami dan kerinduan seluruh umat-Mu untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau, yang bersekutu di rumah-Mu ini, dan juga yang melaksanakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala pengharapan mereka, dalam segala kesusahan dan sukacita mereka. Dan juga biarlah Engkau kuatkan jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini mengalami pergumulan karena sakit penyakit yang dihadapi mereka. Secara khusus kami bawa jemaat-Mu yang tertulis dalam warta jemaat kami, Bapak Rudi Carlos Napitupulu, Nyonya Nenggolan Esmaria Simorangkir, Nyonya Purbaratna Boru Hutapea, Uliarta Boru Purba, Desi Kristiani Boru Purba, Bapak Tinur Pancaitan, Bapak Ranto Lumbantoruan, Julistar Posma Purba, Situa Nyonya Stompul Rumian Pinta Boru Nadeak, Bapak Sintua Morlan Siahaan, Bapak Dahlar Tambunan, Bapak Monang Pasaribu, Bapak Tony Hutapea, Nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simajuntak, Nyonya Deha Simangusong Mauli Simajuntak, Bapak Pendeta Daulat Panjaitan, Bapak Junjung Hasiholan Manurung, Bapak Ridwan Situmorang, Nyonya Hutapea Mauli Boru Simajuntak, Nyonya Sintua Siregar Jerni Boru Siburian, Nyonya Butar-Butar Saur Boru Sirait, dan juga saudara-saudara kami yang tidak tertulis di warta jemaat kami, dimanapun mereka berada, apakah dirawat di rumah atau dirawat di rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjamah tubuh mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, karena kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Walaupun keluarga melakukan segala usaha, upaya untuk memberikan kesembuhan kepada keluarga saudara mereka yang mengalami sakit penyakit tersebut, tapi kami meyakini Tuhan, kesembuhan hanya ada di dalam Yesus. Berkati segala usaha dan upaya keluarga memberikan kesembuhan itu. Dan biarlah Engkau Tuhan berikan juga pengharapan kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit tersebut. Kami juga Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami, seluruh jemaat-Mu yang merayakan bersukacita dengan pertambahan umur mereka 1 tahun ini. Dan juga saudara kami yang merayakan yaitu ulang tahun perkawinan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau semakin menambahkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, supaya mereka menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini karena wabah pandemi COVID-19 yang banyak mungkin mengalami penderitaan, kesusahan, kehilangan pekerjaan, kesusahan di perekonomian. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Engkau menguatkan mereka dalam pengharapan mereka, supaya senantiasa mereka bersukacita dan berjalan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan berseluruh jemaat-Mu yang pada saat ini juga yang telah Engkau berkati menjadi suatu keluarga, tapi mereka belum dianugerahi keturunan. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, dan Engkau tetap mengikat kesetiaan mereka antara suami dan istri. Walaupun mereka tidak memiliki anak, Engkau tidak menganugerahkan keturunan itu, tapi tidak mengurangi cinta kasih mereka di tengah-tengah keluarga. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala rancangan-Mu adalah yang terbaik buat kehidupan kami umat-Mu. Demikian juga seluruh jemaat-Mu yang belum memperoleh pasangan hidup. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menuntun mereka untuk melihat dan mengenal siapa yang menjadi pasangan hidup mereka kelak di tengah-tengah persekutuan mereka dimanapun mereka berada, supaya apa yang mereka harapkan dan mereka minta mohonkan dalam doa
itu nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang mau kami pinta kepada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan semua itu bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dasar persembahan kita untuk minggu hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan mengumumkan persembahan kita untuk Huria dan untuk pusat. Untuk jemaat di sebelah kanan saya memberikan persembahan ke depan, sebelah kiri saya berikan persembahan ke belakang. Mari kita nyanyikan bersama-sama Pujolom oh Tuhan sahatlah diriku. Pujolom oh Tuhan sahatlah diriku, pakai mau hombar tulomo. Molorang oh Tuhan naringanan dia, diriku nang marar kabeh. Tumpogos pedison manang sonang tahe, kasigan tuntu osa sude. Orang hui hutang nang bedirikon, togu-togu ngatu nature. Musik saja memuji Tuhan. Pujolom oh Tuhan saigara rohakmu. Pujolom oh Tuhan segala rohakmu, untuk romangoloiho. Tondimi matoko mangoloiho, mamula olomoni roha. Tumpogos pedison manang sonang tahe, karsigan tuntu hosa sude. Pujolom oh Tuhan tumar pada doa. Pujolom oh Tuhan kungkar pada doa, ikon hui huton toto. Ayu bodo takas sabar tua doa, namu sedo binolukon. Tumpogos tenison manang sonang tahe, karsiga tuntu hosa sude. Orang hui hutang nang bedirikon, togu-togu ngatu nature. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
Betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Thank you.